Oke, cek cek cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Oke, kabar-kabar baik ya? Alhamdulillah. Oi, Wawa, baik Kak. Alhamdulillah. Arum, alhamdulillah baikan Kak. Oke, ini Kakak juga udah baikan nih setelah minggu lalu nggak bisa mengisi karena jatuh sakit. Sekarang alhamdulillah udah sembuh. Kalian ini dalam kondisi yang fit kan ya? Atau ada yang positif COVID tapi gabung kelas kakak gitu? Kalau bisa istirahat dulu ya. Waduh, aduh, Poki lagi COVID. Semoga cepat sembuh ya Poki ya. Kalau misalnya pusing atau gimana, rest dulu nggak apa-apa. Nanti ada rekamannya gitu. Jangan dipaksakan kalau memang benar-benar COVID. Ini lagi tinggi-tingginya, gengs. COVID, gengs. Teman kakak juga banyak yang kena. Nggak tahu ya kemarin tuh kakak COVID apa enggak ya. Tapi gejalanya sih mirip. Cuman kakak banyak minum obat dan nggak swab. Alhamdulillah sembuh gitu. Jadi kita sama-sama jaga kesehatan ya. Gitu. Ini udah di siapa aja nih, kakak cek dulu. Widih, udah ada 17 partisipan. Ada Adis, Arista, Arum, Clay, Deta Vera, Farhan. Wih, Farhana nih. Farhana pasti perempuan nih. Via, ada Hai, Q World, LJN, Misatiur. Oh, nambah-nambah lagi nih. Gak apa-apa, karena ini baru mulai kelasnya ya. Gitu. Oke, kalian on fire nggak nih untuk malam hari ini nih? Kita udah jam 8 nih, guys. Apakah kalian on fire pada hari ini? Sambil makan, nggak apa-apa. Yang penting nyambung ilmunya. Sambil ngemil nggak apa-apa, sambil ngopi nggak apa-apa. Kita santai-santai aja belajarnya. Di bawah have fun ya, di kelas kakak tuh belajarnya di bawah have fun aja gitu. Oke, seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Udah selesai, oke. Squee, kakak izin share screen dulu ya. Oke, mana nih? Share screen, share. Nah, ini materinya. Kakak tadi pagi habis melatih Olimpiade, jadi kayak materinya harus lihat dulu nih. Jangan sampai materi Olimpiade. Oke, nice, nice. Sudah terlihatkah? Apa sudah terlihat? Oke, udah ya. Aman ya? Udah kelihatan? Oke. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. From beginning. Oke. Nah, ada yang tahu kita hari ini bahas apa? Bahas apa? Bahas hidrosfer part 2. Kalau kemarin kita bahas air tanah, sekarang kita bahas aliran permukaan atau perairan darat gitu ya. Nah, kalau yang mau flashback gitu. Kalau ada yang tanya, Kak, nanti ada rekamannya nggak, Kak? Ada. Kalian bisa lihat di akun YouTube ini, nanti bisa kalian lihat rekamannya di situ setelah 1 jam dari kelas kita ya. Gitu. Oke. Nice. Hari ini kita bahas yang namanya aliran permukaan. Tapi sebelum itu kakak mau intermezzo dulu nih. Kalian deg-degan nggak bentar lagi menjelang UTBK nih? Ini bulan berapa sih? Udah bentar lagi udah Maret. Gimana nih perasaan kalian mendekati UTBK yang tidak lama lagi? Aduh, bentar lagi ya. Aduh Kak, apakah kalian sudah siap ataukah masih tulis persen kalian? Kadar persen kalian di antara 1 sampai 100, 1 sampai 100%, persiapan kalian udah sampai mana? 60 plus doa, bisa, masih bisa ngaburat lagi tuh, 60 plus doa. Terus, berapa lagi nih? Apakah ada yang sampai di angka 80, udah pede banget. Woi, 75, Via, nice, 75 ya. Terus, ada lagi nih? 70, bagus. Udah istilahnya udah di atas 50, jangan sampai masih ada yang 20 atau 25 ya. Tuh kayaknya warning banget tuh. Berapa lagi nih?
semoga kalian berada di kisaran, pulpennya mana nih? Berada di baik gengs. Kalian ada di kisaran angka aman, yaitu persiapan kalian di H-81 ya. H-81 apa 82 sih? Mungkin progres kalian adalah di atas 50%. Oke, gitu. Nah, kakak juga mau flashback nih. Ini kakak dulu di tahun 2014, di mana kakak kan masuk kuliahnya kan tahun 2014 ya. Kalau ada yang tanya, Kak, kakak lewat jalur apa? Mohon maaf, geng, kakak nggak lewat jalur UTBK atau SBMPTN. Kakak dulu diterimanya lewat jalur SNMPTN. Jadi kalau kalian tanya, rasanya gimana, Kak? Kakak nggak bisa jabarin. Cuman, kakak selalu mensupport teman-teman kakak mulai dari 2014. Yuk, bisa yuk, kalian bisa nih. Kalau dulu kan UTBK namanya SBMPTN. Yuk, bisa, kalian bisa nih. Kalian sukses. Karena apa? Karena mimpi hanya menjadi mimpi sampai kamu memutuskan itu menjadi nyata. Nah, inilah jejak kalian untuk menggapai mimpi kalian. Ingat, kalau kalian menyerah, kalian kalah. Itu aja. Kalau kalian menyerah, udahlah Kak lah. Aku nggak mau apa? Nggak mau ikut UTBK atau asal-asalan aja. Kalian di situ udah kalah. Karena di UTBK keberuntungan itu nggak ada. Hoki itu nggak ada. Gitu. Itu benar-benar pure kalian yang berjuang gitu. Jadi diingat-ingat lagi ya, jangan sampai kalian menyerah, capek, sambat atau mengeluh. Mengeluh boleh, tapi jangan sampai kalian menyerah. Ingat, ngeluh boleh, nyerah jangan. Tuh. Itu sebagai intermezzo dari kakak. Kalau kalian nggak tahu tentang geografi, boleh DM kakak. Nggak tahu tentang soal-soal apa, boleh ke DM kakak di Twitter. Oke? Waduh, di unmute dulu tuh. Yang dipanggil orang tuanya tuh. Oke, yang dipanggil orang tuanya di unmute dulu. Tahu. Halo, itu siapa itu? Oke, di unmute dulu ya. Kita hari ini langsung ke materinya. Oke, kita hari ini bahas aliran permukaan. Kalau kalian dengar istilah ini, yang kalian tahu apa nih? Aliran permukaan. Yang kalian sering tahu apa nih aliran permukaan? Atau biasa kita sebut juga dengan istilah lainnya, perairan darat. Perairan darat nih. Sungai, tanya nih benar. Oke, apalagi nih? Aliran permukaan. Danau, oke, Poki benar. Apalagi? Jadi, kalau kita bahas di aliran permukaan ini ya, gengs ya. Aliran permukaan ini kita banyak membahas tentang sungai. Terus kita membahas tentang danau. Oke, terus kita bahas apa lagi? Air tanah kemarin udah. Air tanah kemarin udah. Terus kita bahas tentang rawa. Nah, ini semua dia masuk ke dalam zona perairan darat. Nah, laut nggak? Laut nggak? Laut itu masuk ke perairan laut. Nanti beda lagi, akan dibahas di oceanografi gitu. Nah, fokus kita malam ini, kita mau fokus di yang sungai. Oke, kita fokus yang di sungai. Kalau menurut kalian, kenapa sungai itu bisa ada? Ayo kita saling sharing. Kenapa sungai itu bisa ada nih? Kok tiba-tiba ada sungai gitu? Kenapa? Kok tiba-tiba ada sungai? Nah, kok tiba-tiba ada sungai? Kalau istilah sungai, banyak sumber air. Nah, menunjukkan wilayah tersebut merupakan sumber air. Terus wilayah tersebut merupakan daerah aliran air. Nah, itu bisa. Yang harus kalian ketahui, nama sungai itu di tiap tempat itu berbeda, gengs. Jadi nah ini kalau kalian kakak tunjukin namanya, pasti kalian tahu nih.
Terus dia ada, nah, ini adalah penyebutan sungai di beberapa belahan dunia nih. Kalau menurut kalian, wadi ini di mana nih? Kalau yang disebut dengan wadi, apa nih? Wadi, semuanya ini sama. Semua ini eh, yang mengindikasikan istilah-istilah ini sama aja kayak sungai. Sungai kalau orang Jawa itu ngomongnya kali. Kalau istilah wadi ini adalah sungai yang banyak terdapat di daerah-daerah Arab atau gurun. Nah, kalau di sana sungainya namanya bukan bukan river ya. Terus namanya bukan river, bukan kali, bukan apa, tapi wadi. Tapi kalau di daerah Australia, sungai itu biasa dikenal dengan creek, daerah selatan. Oh, ada yang baru dengar, nggak apa-apa, kita sama-sama belajar gitu. Tapi kalau river ini yang umum. River ini yang umum banget, yaitu ini berada di wilayah-wilayah Eropa dan Amerika. Sungai terpanjang di dunia. Ayo, jangan sampai ini. Sungai terpanjang di dunia apa nih? Sungai terpanjang di dunia. Kita intermezzo dulu. Nil, bener banget nih. Sungai terpanjang. Terpanjang dunia ya. Di dunia Nil. Kalau di Indonesia, di mana? Kalau di Indonesia di Kapuas, bener banget. Nisatiur, nice, nice. Kalau di dunia itu Nil. Kalau di Indonesia, ayo Kapuas di mana Kapuas? Itu sungai Kapuas. Kapuas di mana? Kalimantan. Kalimantannya mana nih lebih spesifiknya nih? Kalimantannya lebih spesifiknya di Kalimantan Barat atau Kalbar. Nah, kalau lebih detail lagi, siapa tahu nanti disimak UI ya. Nah, ini kalau di Jawa, Sumatera, terus dia di Papua, Kalimantan. Nah, kalau di Jawa jelas the one and only, apa sungai terpanjang di Pulau Jawa itu jelas yang kita sering dengan istilah lagunya siapa, lagunya Mbah Gesang yang kemarin kakak pas main ke Boyolali kakak lewat, jelas dia ada sungai terpanjang di Pulau Jawa, dia ada Bengawan Solo. Nah, sampai dibuat lagu karena saking panjangnya tuh. Ada yang bisa nyanyi lagunya nggak nih? Nanti kakak bisa main biolanya nih. Kalau Sumatera, dia di Sungai Musi. Kalau Papua ini juga punya sungai terpanjang nih. Ada yang tahu sungai terpanjang di Papua? Itu Sungai Membramo. Sungai Membramo. Kalau di Kalimantan baru Sungai Kapuas. Nah, ini adalah intermezzo banget kita mengenai pengetahuan tentang sungai sebelum kita masuk ke lebih detailnya lagi gitu. Jadi kalian harus tahu nih ternyata sungai itu penyebutan istilahnya berbeda toh. Oh, ada sungai terpanjang di dunia dan kalau didetailin di Eropa nanti akan kita bahas di kelas SIMAK UI ya. Ini kan kelas UTBK. Kita fokusnya di kelas UTBK dulu gitu. Nah, sungai ini nggak terjadi secara sembarangan, tapi melalui proses yang dikenal dengan limpasannya itu. Nah, ini nih asalnya sungai. Kelas SIMAK UI kapan, Kak? Nanti kalau mendekati SIMAK UI ya, kita fokusnya UTBK dulu. Sabar, sabar gitu. Jadi kalau di aliran sungai, dia ada 3 sumber utamanya nih. 3 sumber utama limpasan. Nah,
Yang pertama, limpasan yang berasal dari hujan. Ini jelas banget nih, karena apa? Biasanya ketika hujan turun, set, 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 nah, ini akan mempengaruhi aliran sungai. Kalian pasti sering banget lihat kalau setiap ada hujan yang turun lebat, pasti dia akan membuat sungai itu meluap airnya. Nah, itu udah hukum hukum alam banget tuh, di mana setiap ada hujan pasti sungai itu akan mengalami peluapan. Terus dia juga ada berasal dari limpasan dari anak-anak sungai. Maksud dari anak-anak sungai ini adalah yang kita kenal dengan istilah DAS atau daerah aliran sungai. Maksudnya gimana, Kak? Maksudnya adalah ketika ini adalah pola aliran sungai. Nah, ini cabang-cabangnya dari sungai utama. Nah, ini pola aliran lainnya gitu. Nah, ini yang disebut juga dengan limpasannya, limpasan anak sungai. Nah, kalau dia yang ketiga ini, limpasan dari air tanah yang keluar lewat mata air. Maksudnya gimana yang keluar lewat mata air ini? Maksudnya adalah ketika di suatu pegunungan, ini kakak pindahin ke sini, oke, di suatu pegunungan itu, biasanya kan mata air kan spring ini bersumber dari pegunungan ya biasanya. Dia keluar mata air nih, menyemburkan mata air, pure gitu. Nah, aliran mata airnya ini dia akan menuruni langsung ke wilayah yang lebih rendah dari zona pegunungan itu sendiri. Makanya dia ada limpasan air tanah yang keluar melalui mata air. Gitu. Ini pendekatan dasar banget dari aliran sungai itu bisa didapat dari mana. Gitu. Sejauh ini bisa dipahami nggak nih? Sejauh ini apakah bisa kalian paham atau masih ada yang belum paham gitu? Boleh banget kalian open mic untuk tanya gitu. Paham nggak? Aman, aman. Nah, Enggak, bisa. Aman, aman. Siap. Kalau kalian aman, kita next lagi nih. Nah, ini perkembangan aliran sungainya. Jadi nggak sembarangan. Sungai itu langsung ada gitu, langsung terjadi ada belakang sungai rumahku langsung jadi. Nah, itu melalui perkembangan aliran sungai. Nah, di mana di sini ada zona sungainya. Kalau dia zona sungai itu zona perkembangan sungai itu ada sungai muda, dewasa, tua. Nah, ini perkembangan sungainya nih. Gimana kalau kita lihat yang pertama nih? Nah, yang pertama ini ya. Dia evolusi of floodplain, dataran banjir, river with valuable lateral erosion. Berarti dia kita lihat nih. Lantai dasarnya ini dia udah mulai ada yang namanya erosi lateral. Ini materinya agak apa ya? Agak tricky banget nih. Erosi lateral. Berarti dia erosi lateral itu dia secara horizontal. Nah, horizontal kan menyamping ya. Makanya kalau kalian lihat nih yang kedua nih, dia udah mulai menyamping. Dia udah mulai menyamping, membuat pola aliran yang berkelok. Kelokan ini nih, kelokan ini disebut juga dengan meander nih. Nah, semakin lama nih menjadi meander nih kelokannya karena erosi lateralnya itu sangat tinggi. Nah, ketika proses ini semakin lama semakin terjadi, baru dia akan menimbulkan yang namanya membangun sebuah kayak loops dataran-dataran yang tertinggal sini yang dikenal dengan Lake atau danau tapal kuda. Nah, ini di wilayah-wilayah sungai
sungai-sungai di Papua, sungai-sungai di Kalimantan, ini banyak banget nih yang udah terbentuk Oxbow Lake-nya. Kalian udah pernah lihat secara langsung belum Oxbow Lake-nya itu? Udah pernah lihat secara langsung belum kalian Oxbow Lake-nya? Atau di sungai kalian ada Oxbow Lake-nya? Kalau berdasarkan analisis ini, sungai kalian tuh masuk ke dalam perkembangan mana nih? Kalian kan udah kakak kasih tahu, oh ternyata perkembangannya itu ada sungai muda, dewasa, sama tua nih. Nah, ternyata wilayah kalian nih masuk ke sungai mana nih? Apakah sungai muda ataukah sungai tua gitu? Oke, boy belum pada ngeliat semua ya. Seru sebenarnya kalau kalau kalian lihat Oxbow Lake-nya itu ya. Kalau di nextin lagi ini kan tahapannya nih. Yang mau screenshot boleh banget screenshot. Kalau dia mau di tahapannya lagi dia seperti ini nih. Oh ini sebentar, ini kakak akan bahas kondisi sungainya dulu nih. Sejauh ini bisa dipahami nggak nih kenapa dia kok bisa timbul kelokan seperti ini nih dari yang awal nih. Biasanya kalau sungai-sungai kayak gini nih urutannya itu dia dari hulu ke hilir. Tuh. Udah bisa dipahami ya? Bisa Kak? Kalau bisa kita next. Nah, ini kalau kita udah bahas kenapa ada kelokannya, kita bahas kenapa ada volume airnya ini. Nah, ini kan kelokan. Kita bahas kenapa ada volume airnya. Menurut kalian kenapa bisa ada volume airnya tuh bisa besar, bisa kecil? Itu menurut kalian kenapa nih? Menurut kalian ada faktor apakah yang mempengaruhi itu? Ada faktor pertama, kakak kasih clue-nya itu ada faktor iklim. Kamiringan lereng ini airnya ya, bukan kelokannya ya. Kalau kamiringan lereng itu pola alirannya nanti berdasarkan morfologi tempatnya, Farhan gitu. Nah, kenapa ada volume debit air ini? Itu karena ada dipengaruhi yang pertama oleh kondisi iklim dan kondisi daerah aliran sungai. Maksudnya gimana, Kak? Maksudnya adalah, ini kan volume air atau debit sungai. Kondisi iklim ini akan mempengaruhi besar kecilnya volume sungai. Kita ketahui sendiri, di Indonesia itu ada musim penghujan dan musim kemarau. Ketika musim penghujan ini, presipitasi tinggi. Ayo, apa itu presipitasi? Kita saling flashback, jangan sampai ada yang kelupaan. Apa itu presipitasi? Oke, hujan. Benar, jatuhnya titik-titik air oleh awan gitu. Nah, di mana ketika musim penghujan presipitasi ini tinggi, makanya dia akan menaikkan volume sungai. Nah, berikutnya di musim kemarau ini dia presipitasinya itu rendah, tapi evaporasi tinggi. Ini evaporasi tinggi. Nah, ketika evaporasi tinggi ini akan mempengaruhi volume sungai turun. Nah, ini juga sebagai wawasan kalian ya. Jadi kenapa kok volume air sungai ini bisa naik, bisa turun gitu. Faktornya itu apa aja nih yang mempengaruhi itu apa aja. Nah, ternyata dipengaruhi oleh kondisi iklim dan kondisi das atau kondisi daerah aliran sungai. Kondisi daerah aliran sungai ini di mana ketika ada sistem keterpaduan dari das itu sendiri, ini akan membentuk volume sungai. Suara siapa tuh? Yang stabil. Apabila sistem pengelolaan das itu terpadu. Kak, das itu apa? Das itu ada daerah aliran sungai di mana laju-laju aliran sungai itu dapat melaju ke daerah yang dilaluinya. Nanti akan kita bahas setelah ini. Betul.
Sejauh ini bisa dipahami nggak nih? Ternyata kita udah masuk ke cukup materi yang cukup detail ya. Oke, sejauh ini bisa dipahami? Kalau ada yang mau tanya boleh banget. Paham? Oke, nice. Nanti kalau nggak ada yang lupa-lupa ingat, bisa kalian lihat di rekaman kelasnya gitu. Nah, kita bahas lagi nih. Kak, erosi itu apa ya? Oh iya, 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 iya. Erosi itu adalah pengikisan. Pengikisan suatu wilayah. Nah, erosi. Erosi. Pengikisan. Nah, maksudnya ini gimana? Maksudnya erosi itu ketika yang dioles sungai. Nah, ini bagian-bagiannya ini terkikis nih. Set, dia tadi kan kakak kan ngejelasin ada erosi lateral ya atau erosi horizontal. Nah, ini tererosi wilayahnya, habis tergores. Nah, tergores. Nah, lama-kelamaan ketika erosi lateralnya itu semakin tinggi, dia akan membentuk kelokan-kelokan. Tuh. Ini sebagai apa? Wawasan bagi kalian yang belum mengetahui. Nanti akan kita bahas pengendapannya juga. Tuh. Nice, kalau udah bisa kita next ke selanjutnya, yaitu adalah daerah aliran sungai nih yang kita singgung-singgung nih. Ini udah banyak banget kita singgung, kita harus tahu juga ternyata di daerah aliran sungai itu ada apa aja sih? Nah, ini dia. Kita sering lihat daerah aliran sungainya. Nah, ini adalah drainage basin. Drainage basin ini dia kayak cekungan pengeringannya air nih. Biasanya dia ada di zona-zona cekungan seperti ini nih. Nah, berikutnya adalah catchment area, daerah tangkapan air, di mana air-air ini tertangkap nih. Ini berarti pola alirannya ini, kalau menjadi apa? Kalau pola alirannya menjadi seperti ini, apa nih? Radial apa nih? Ayo, sekalian kita flashback nih. Ini apa nih? Radial apa nih? Kalau dia di daerah basin, dia radial sentripetal. Kalau pola aliran ini ya. Nah, berikutnya di sini ada watershed, daerah limpasan airnya. Nah, ini daerah-daerah limpasan airnya yang dilalui oleh das-dasnya ini. Nah, ini sebagai pengantar banget buat kalian. Tuh. Dimana tiap daerah pasti itu mempunyai dasnya masing-masing. Das Bengawan Solo, das Kapuas, das apa sungai yang di Jakarta itu Ciliwung, terus das Batanghari itu pasti punya dasnya masing-masing. Baru setelah ini dia ada yang namanya istilah penyebutan sungai. Nah, ini nih yang harus kalian pahami juga nih. Beberapa pengertian yang menyangkut sungai. Sebelumnya istilah yang sering kalian dengar apa nih? Pasti hulu hilir ya. Pasti hulu kalau enggak hilir. Selain itu ada istilah apa lagi? Ada sungai alami, ada sungai buatan. Nah, pertanyaannya, di Indonesia ada nggak sungai buatan? Di Indonesia ada nggak nih sungai buatan nih? Adakah di Indonesia sungai buatan? Ada Kak? Ada kayaknya Kak? Ada. Di mana nih? Sepertinya ada Kak? Ada. Sungai buatan di Indonesia itu banyak. Ada. Sungai buatan di Indonesia itu banyak. Di rata-rata di Indonesia ini dibuat untuk mencegah banjir. Digunakan untuk mencegah banjir. Yang kalau kita kenal, kalau yang di daerah Jakarta nih, ada yang dari Jakarta nggak nih? Kalau dari Jakarta kan pasti ada, kalian pernah dengar istilah banjir kanal barat dan timur. Nah, ada yang dari daerah Jakarta nih, anak-anak Jakarta. Ini kalian dari mana aja sih? Hmm, bisa, gini. Surabaya, Magelang. Oh, di Surabaya ada nggak? Ada nggak sih di Surabaya, kakak? Kakak belum pernah nih ke Surabaya ngelihat ada banjir kanalnya. Ada nggak setahu kalian? Nih kita saling. Oh, pinggiran Jakarta, Tangerang, Banyuwangi. Jauh-jauh ya. Belum ada kak.
setahu Kakak itu Surabaya itu dia banyak banjirnya itu yang di arah Sidoarjo itu ya? Bener nggak tuh? Surabaya yang ke arah Sidoarjo itu. Oh, mantep nih Lia, banjir kanal timur. Daerah Sidoarjo. Kalau Kakak landing ke pesawat itu kalau ngeliat banjir banjir nih. Banjir nih itu khas banget Surabaya itu. Deket banjir kanal timur nih. Nah, ini nih dibuat nih biasanya sungai-sungai ini dibuat untuk menampung pola aliran air yang sungai buatan ini ya. Nah, dibuat untuk menampung air yang digunakan untuk mencegah banjir. Kalau hulu jelas, bagian sungai yang dekat dengan mata air. Dia umumnya berada di pegunungan. Nah, kalau bagian sungai yang dekat dengan muara ini umumnya ada di dataran rendah. Begitu. Kalau anak sungai yang tadi Kakak jelaskan nih, cabang-cabang sungai tadi. Kalau sungai bawah tanah, ini yang kemarin sempat kita bahas nih. Kalau sungai bawah tanah banyak terjadinya di wilayah apa nih? Kalau sungai bawah tanah nih. Sungai bawah tanah nih. Sungai bawah tanah ini banyak terdapat di wilayah kars yang kemarin kita bahas di soal. Banyak terdapat di wilayah kars karena banyak terdapat celah-celah air yang masuk ke daerah kars sehingga pola alirnya itu langsung mengalir ke bawah. Tuh, ini sebagai dasar kalian untuk mengetahui oh ternyata sungai ini banyak toh banyak istilah-istilahnya gitu. Kapur ya Kak? Ya benar, Kas itu nama lain dari daerah Kapur. Daerah Kapur yang didominasi oleh batuan gamping. Batuan gamping gitu. Nah, ketika kita udah bahas yang ini nih, pengertian yang menyangkut sungai nih, kita lihat lagi nih, ternyata, nah ini yang tadi Kakak tunjukkan. Sungai-sungai tahapannya nih, ada sungai muda, ini ada sungai Malabar, sungai tahap dewasa, ada sungai Kintom di Banggai, terus ada sungai dewasa juga, ada Kali Brantas di Jawa Timur, dan kalau sungai tua itu, dalam tahapan tua itu ada sungai Mimika di Papua. Ini kan bisa kalian lihat nih, oh ternyata ciri-cirinya seperti ini toh, beda banget toh. Kalau Malabar ini dia ada di Sulawesi. Kalau dia ini Sulawesi juga. Kali Brantas di mana Kali Brantas? Jelas nih yang orang-orang Jawa Timur tahu banget nih Kali Brantas di mana? Dia ada di wilayah Jawa Timur nih. Nah, ini kita lihat nih dari polanya beda banget. Bisa kalian analisis nggak dari analisis sungai ini apa yang bisa kalian ketahui? Apa yang bisa kalian ketahui dari analisis sungai-sungai ini? Beda, jelas beda. Nah, perbedaannya ada di mananya? Airnya, benar. Terus, apalagi? Aliran, benar Alia. Curam, ada yang landai. Ya, benar banget nih, Zuzu. Nah, ini kan curam. Curam ini kalau dia sungai muda itu banyak terdapat jeram ya. Banyak terdapat jeram. Makanya ada istilah arung jeram. Menaungi jeram. Ada yang pernah berwisata arung jeram? Kayaknya seru banget ya. Wut gitu. Naik apa? Perahu-perahu itu kemudian perahunya jalan ke daerah-daerah yang jeram ini. Nah, ini biasanya ada di daerah-daerah pegunungan nih. Nggak bakal kalian temui arung jeram di wilayah dataran rendah, misalnya daerah Muara gitu. Itu jarang. Bahkan nggak ada karena di wilayah Muara ini dia pola alirannya itu udah nggak sederas di sungai muda. Apalagi kalau udah sungai Mimika nih, kalau yang ada di sungai Mimika ini. Dia bahkan terlihat nggak ada arusnya itu kayak tenang banget, tenang, diem. Tapi sekali kalian masuk itu dalam banget. Makanya ada istilah jangan berenang di sungai yang alirannya itu pelan.
yang pelan, lambat, itu menandakan sungai tersebut itu berada di sungai yang cukup dalam, gitu. Kalau dia ditampilkan seperti ini nih ciri-cirinya nih. Nah, ini ciri-ciri sungai bagian karakteristik sungainya. Di mana dia di karakteristik sungainya itu udah bener banget tadi itu. Alirannya itu jelas. Hulu ini deras. Deras sampai lambat. Ini lambat. Nah, bentuk lembahnya itu gimana nih, Kak? Maksud bentuk lembahnya itu. Bentuk lembahnya ini kayak membentuk V, ini kayak V banget nih. V. Pola lembahnya itu. V di sini. Kalau dia di tengah itu dia udah kayak U, membentuk suatu huruf U. Nah, erosinya apa nih? Kalau tadi kan horizontal kan lateral nih. Kalau erosi ini jenis erosi vertikal. Maksudnya gimana? Dia dari atas ke bawah. Dari atas ke bawah. Jelas karena dia kan ada di bagian hulu. Jadi udah otomatis dia akan naik. Nah, dia akan gampang banget tererosi secara vertikal. Kalau udah di tahap ini nih, di sungai tengah, bagian sungai tengah, dia udah ada 2, vertikal dan horizontal. Tapi kalau di sungai bagian hilir, dia udah horizontal semua, atau udah mulai melambat jenis erosinya. Nah, semakin, ini kalian ketahui ya, kalau di sini, di sungai bagian hulu ini endapannya nggak ada nih, sedimentasinya nggak ada. Nah, konsepnya adalah ketika sungai di bagian hulu, dia itu erosinya itu vertikal, tinggi. Tetapi sedimentasinya nggak ada. Kalau sungai bagian hilir, itu sedimentasinya tinggi, erosinya lambat. Karena aku udah melalui berbagai proses nih. Melalui berbagai proses, kan kalau kakak gambarin seperti ini, saat di sungainya ini, dia udah melalui berbagai tahapan proses, ke tengah, sampai ke daerah hilir ini. Dia udah memulai dari banyak tahapan sampai plek, dia erosinya melambat dan endapan yang dibawanya itu sangat banyak untuk daerah hilir. Nah, endapannya kan mulai terbawa dari sini nih. Kan nggak ada nih, ini endapan ya. Endapan. Endapannya kan mulai dari sini. Nah, lama-kelamaan banyak di sini. Sedang banyak. Nah, lama-kelamaan untuk daerah hilir, endapannya ini makin banyak lagi. Nah, endapannya itu bisa berupa apa? Sedimentasi oleh sungai itu bisa berupa apa nih? Bisa berupa, ada yang tahu sedimentasi oleh sungai itu bisa berupa apa? Apa nih sedimentasi sungai nih? Bisa kalian ketik di kolom komentar. Salah nggak apa-apa. Lebih baik salah di sini daripada salah di UTBK. Tuh. Tahu nggak nih sedimentasi sungai itu apa nih? Hasil dari sedimentasi sungai. Pasir. Apalagi nih, bentang alam hasil dari sedimentasi sungai. Meander. Meander itu uh, mineral. No, no. Nah, kalau kita delta, benar Via. Delta, benar. Hasil sedimentasi sungai ini biasa dia membentuk daratan-daratan baru seperti delta, satu lagi kipas aluvial. Aluvial, gitu. Tombolo, tombolo, tombolo itu dia ada di sungai juga ada di apa di laut ya. Tapi kebanyakan tuh kayak gosong gosong laut di tombolo itu. Di sungai memang ada cuman tahapannya lebih banyak yang ada di laut gitu. Lupa Kak, sekarang ingat. Nggak apa-apa yang lupa-lupa ingat nggak apa-apa. Kita saling-saling sharing di sini. Kita ulik-ulik lagi gitu. Nah ini nih materialnya nih. Nggak apa-apa, it's okay. Batu-batu besar dan kasar yang tadi kalian lihat di sini nih. Nah ini kan batu-batu besar nih, kasar nih. Ini kalau sekali nimpuk, sakit banget ini. Terus kalau di ini campuran bongkahan-bongkahan batu nih, halus.
Nah, kalau ini material yang telah mengalami pengikisan, abrasi, sehingga sangat halus. Sebenarnya ini abrasi kan oleh itu ya laut nih, sebenarnya dia erosi. Sangat halus, jadi kayak batu-batunya tuh udah kayak tinggal serpihan-serpihan kecilnya aja. Yang kalau kita ketok pakai palu itu jadi kayak serpihan-serpihan pasir. Ini adalah salah satu karakteristik sungai. Ternyata karakteristiknya tuh beda-beda loh. Mulai hulu, tengah, hilir. Ternyata perkembangan sungai juga beda-beda. Kalau sungai muda itu banyak banget di daerah hulu. Kalau dewasa itu banyak banget di daerah tengah. Kalau hilir itu banyak banget sungai tuanya gitu. Sejauh ini apakah bisa dipahami? Apakah bisa dipahami? Oke, misalnya nih, apakah ada yang ingin tanyakan dulu? Boleh, paham? Oke, aku aman, nice. Aman, aman, aman. Jangan sampai ketika kita besok minggu latihan soal, kalian harus win streak ya. Kalian harus win streak besok minggu. Besok minggu kita itu malam ya, minggu malam jam 7. Jam 7. Ingat, besok minggu kita laksol minggu jam 19.00 WIB. Kita langsung tentang ini semua. Gitu. Nah, next, udah kita bahas ke karakteristik sungai, kita bahas di ini, pembagian sungai. Ini pembagian sungai ternyata dibagi-bagi lagi nih. Berdasarkan asal air, berdasarkan pembagian sungai ini berdasarkan asal air, terus debit air, terus berdasarkan genesa, sama berdasarkan pola aliran. Nah, di antara 4 ini nih, yang kalian udah tahu banget yang mana nih? Yang udah kalian tahu banget gitu. Dia di mana nih? Yang udah banget kalian tahu. Kalau istilah-istilah pola aliran rektanguler, trellis, dendritik, radial sentrifugal, radial sentripetal, itu banyak kita bahas di dia masuk ke sungai berdasarkan pola alirannya. Kalau berdasarkan genesanya yang kalian tahu apa nih? Ya berdasarkan genesanya. Rada lupa Kak, rada lupa ya. It's okay, it's okay, it's okay. Kita kalau rada lupa kita ulas baik. Antecedent, epirogenesa. Nah, kalau berdasarkan genesanya itu yang kita kenal dengan sungai konsekuen. Subsekuen, insekuen, obsekuen. Nah, itu dia. Nanti akan kita bahas besok aja deh. Nah, itu berdasarkan arah alirannya ya. Kalau yang ini. Genesa itu berdasarkan arah aliran. Kalau pola aliran itu dia berdasarkan pola aliran itu dia ada dendritik, radial sentrifugal, anural, terus trellis, ada rektanguler. Ini akan kita bahas minggu depan sekaligus kita bahas perairan laut. Gitu. Kita bahas satu dulu nih. Kita bahas 2 deh, debit airnya nih. Kita bahas pembagian sungainya dulu nih. Oke. Oke. Sebenarnya ya genesa itu kayak bentuk permukaannya gitu yang akibat dari prosesnya itu tuh. Jadi nanti ada kok kakak gambarnya mana ya? Ini kakak intermezzo dulu nih. Nah ini nih nanti akan kita bahas. Tapi kalau nggak keburu hari ini, besok-besok. Ya, nggak apa-apa. Gitu. Kita bahas satu persatu. Kalau berdasarkan asal air ya, ini berarti dia asal airnya itu dia ada sungai mata air, sungai alami atau sungai tada hujan. Nah, maksudnya sungai tada hujan apa nih? Sungai tada hujan itu dia dapat terbentuk ketika musim hujan berkepanjangan.
Kalau sungai gletser ini sungai yang terbentuk di dataran es. Dataran es maksudnya gimana nih? Daerah-daerah yang banyak terdapat sungai gletser ini banyak terdapat di Islandia. Islandia negara Eropa Utara ya, sama daerah-daerah mendekati kutub kayak Swedia, Norwegia, Finlandia gitu. Kalau sungai campuran ini kayak ada beberapa campuran dari sungai mata air, sungai gletser gitu. Sungai Gangga. Sungai Gangga itu dia itu beradanya di India, Sungai Gangga. Nah, kalau Sungai Gangga itu kalau dia yang berhulunya di Himalaya dia bisa dikategorikan sebagai sungai gletser. Cuman bagian hulunya itu tidak terlalu banyak. Tapi di bagian hilirnya dia mengalir sampai ke seluruh wilayah India. Kalau di India itu sungai besarnya ada apa aja? Ada Sungai Gangga sama Sungai Indus. Nah, ini sebagai wawasan kalian nih. Kalau wawasan-wawasan dunia itu banyak dikeluarkan malah justru disimak UI ya. Kalau di Indonesia sungai gletser itu tidak ada, tapi banyak terdapat sungai mata air, sungai alami atau tanda hujan, sampai sungai campuran. Seperti itu simpelnya. Nah, kalau dia berdasarkan debit air, kalau yang debit air ini yang kaitannya dengan apa nih? Kalau berdasarkan debit air, berarti dia ada sungai apa aja nih? Ephemeral, terus episodik, sama intermittent. Itu apa aja tuh? Nah, nice, intermittent dia ada yang seperti ini nih. Dia ada perennial atau permanen, ephemeral. Nah, bedanya apa nih? Kalau sungai permanen ini dia mau musim kemarau atau penghujan, ini debit airnya sama. Air relatif sama. Contohnya kayak sungai apa di Indonesia? Contohnya kayak sungai apa yang tiap tahun kalian lihat, sungainya airnya nggak surut-surut nih, sungainya nggak surut-surut. Nah, contohnya apa di Indonesia tuh? Kapuas, ya Kapuas. Terus apalagi nih? Musi, nice, Musi. Ini contohnya ini dia, baik, ini kakak ini dulu. Kita saling sharing nih, ini ternyata dia ada Kapuas, Musi, Mahakam, terus dia ada Membramu, terus dia ada Sungai Kahayang. Nah, ini masuk ke dalam sungai permanen semua nih. Kak, Sungai Citarum masuk nggak? Sungai Citarum itu di Jawa Barat bukan ya? Sungai Citarum itu di mana sih? Di Jawa Barat atau di ini? Setahu Kak, iya Jawa Barat Kak. Kalau Sungai Citarum itu ya, Kakak belum pernah lihat langsung, tapi dia hampir sama kayak Sungai Bengawan Solo. Dia adalah sungai tipe periodik nih. Nah, ini tapi kakak belum lihat langsung ya, jadi kakak nggak bisa langsung, oh ini sungai ini nih, karena biasanya kakak lihat dulu ciri-ciri khususnya. Kalau dia sungai Epermal ini banyak terdapat di NTT. NTT di mana udah ada yang pernah ke NTT belum nih? Ada yang pernah ke NTT belum nih? NTT, NTB atau ada yang dari sana? Itu khas banget kalau kalian lihat jenis-jenis sungainya. Nah, kalau yang tadi, Sungai Citarum atau Sungai Bengawan Solo itu masuk ke dalam biasanya nih, dia campuran nih. Dia kalau musim kemarau ya surut-surut dikit. Kalau dia musim
penghujan dia ngeluap banyak. Tapi kalau di Sungai Epermal ini dia musim kemarau tidak ada airnya. Kalian pernah lihat sungai yang ini nggak sih? Bahkan sungainya itu bisa buat main, buat jalan-jalan gitu. Sungainya itu bisa buat jalan-jalan. Tempat kakak ada tuh kali kali yang tipe tipe periodik nih. Jadi kalau dia musim kemarau dia surut banget airnya, bisa kita buat naik motor gitu, naik motor trail. Ntar kalau kalau apa? Kalau musim kemarau bisa kakak foto lagi tuh, kakak share di Twitter gitu. Tempat kalian ada nggak nih? Biasanya seru. Pas musim kemarau kering ya, bisa buat motoran gitu, bisa buat apa? Duduk-duduk gitu. Tapi bahayanya ketika di hulunya itu hujan sangat deras, kita lagi duduk-duduk gitu, besar kemungkinan akan terjadi yang namanya banjir bandang tuh kalau di hulunya hujan deras banget. Kan sungai jelas dia ada kaitannya hulu dan hilir gitu. Ketika hulunya itu banyak terdapat hujan, di daerah hilirnya itu berbahaya. Kadang nggak kerasa tiba-tiba datang aja gitu. Oke, berikutnya yang terakhir nih kalau masih ada waktunya, masih ada 9 menit sih. Nah, ini kita akan bahas sungai berdasarkan genesanya atau biasanya arah alirannya. Ini berarti ada di sungai mana aja nih? Kalau kalian lihat nih. Yang C itu udah kakak tampilkan dalam bentuk ini ya, C ini ya. C itu dikenal dengan istilah, ini kakak pakai istilah bahasa Inggris ya, konsekuen. Ini nih, dia ada dengan istilah konsekuen. Ya ini lihat nih, pola alirannya ini menuruni lereng. Pola arah aliran menuruni lereng. Gitu. Nah, kalau dalam materi Olimpiade itu nanti ada konsekuen lateral, ada konsekuen longitudinal, tapi itu untuk materi KSN. Tapi untuk kalian khusus hanya tahu jenis-jenisnya aja gitu. Ada yang mantan alumni KSN di sini? Ada yang pernah ikut KSN Geografi di sini atau KSN Kebumian? Pasti kalian nggak asing nih. Kalau S, ada yang pernah ikut? Sampai sekolah kak, aku Geo KSN gitu gitu. Kakak dulu alumni KSN juga, alumni KSN 2013. Oke, kalau ini dia subsekuen. Nah, kalau subsekuen ini, apa nih di chatnya ini nih? Wow, Fauzi. Ini akan terjadi nih kalau kalian lihat nih, dia kan di sini kan ada sungai uh, konsekuennya dulu nih. Ini terjadi apabila sungai konsekuen dipengaruhi, tulisannya dipengaruhi erosi mundur. Nah, ini kalau kalian lihat kan di sini ada sungai konsekuen. Nah, ini ada sungai konsekuen. Nah, erosinya dia mundur. Nah, ketika dia ada erosi mundur ini, terbentuklah sungai subsekuen di bawah sini. Gitu. Bisa dipahami nggak nih? Bisa dipahami nggak? Ketika kan ini kan ada sungai konsekuen di sini, ada sungai konsekuen di sini. Nah, dia mengalami erosi mundur nih di sini. Dia ke bawah. Nah, terbentuklah sungai subsekuen itu. Nah, berikutnya ada sungai resekuen di sini. Re diambil dari kata re. Nah, ini sungai yang mengalir. Nah, ini sungai mengalir ke menuruni slope. Nah, slope itu apa? Slope itu adalah kemiringan patahan. Nah, ini kalau kalian lihat nih, sungainya nih, kan biasanya kalau di sungai patahan, ini kan berpatah gitu. Namanya resekuen. Yang kemudian kalau dia menjadi banyak akan membentuk suatu pola aliran rektanguler. Tadi S bahasa Inggrisnya apa itu Kak? Nah, ini
Subsequent. Subsequent. Subsequent ya. Ini bahasa Inggrisnya. Gitu. Kita udah konsekuen, subsequent, resequent. Nah, ketinggalan satu nih. Ada obsequent. Nah, ini dia O di bawah sini. Nah, kalau dia O, berarti dia beda lagi nih. Dia mengalir secara berlawanan. Berlawanan di daerah patahan. Nah, ini kan ada resekuen nih. Kan patahnya di sini. Nah, dia obsekuen ada di sini. Dia berlawanan kayak, lawan gitu. Di daerah patahan. Gitu. Jadi ini adalah sungai berdasarkan genesanya. Biasanya ini dia banyak terdapat di wilayah-wilayah dengan bentang alam struktural. Struktural itu dia dipengaruhi oleh patahan dan lipatan gitu. Yang akan kita bahas nanti di materi litosfer gitu. Jadi untuk malam ini kita sampai sini dulu nih. Sejauh ini kalian bisa paham nggak nih sejauh ini nih? Bisa kalian pahami nggak? Mungkin ada yang bertanya-tanya, Kak, litosfernya kapan, Kak? Litosfernya kita habis selesain materi hidrosfer ini ya. Jadi ketika kita udah ngebahas hidrosfer, baru kita bahas litosfer. Ingat-ingat litosfer ini yang paling wah banget, yang paling kalian bisa jadi lumbung poin nih. Oh, IGKK apa? Litosfer dan pedosfer duka, santai-santai. Akan kita bahas secara detail. Gitu. Kalau IGKK itu ini ya, Wardana WSMU gitu. Ini IGKK. Nanti kalian bisa lihat rekaman ini di YouTube ini gitu. Jadi sampai di sini dulu nih kelas kita. Sampai bertemu di hari Minggu ya jam 7 waktu Indonesia Barat. Kalau Sabtu besok ada kelas sosiologi. Kalian kemarin ikut kelas sosiologi nggak nih? Oke, ikut. Makasih banyak, Kak. Oke, ikut. Besok ada lagi ya kelas sosiologi jam berapa ya? Kemungkinan kalau nggak jam 4, jam 7 malam. Jadi kalian pantengin aja akun Twitter Kakak. Oke, jadi thank you semuanya. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga niatan, dan semoga kita selalu diberkati dan diberkahi oleh Allah yang Maha Esa. Gitu. Dadah ya, jadi kakak akhiri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you minggu besok ya. Oke, sama-sama Fauzi. Oke. Oke, sama-sama Alia.